Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Anggun Ternate selaku mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahirun. Oke teman-teman, selamat datang di video kali ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam sistem keuangan Indonesia, yaitu bagaimana peran Bank Indonesia berubah sejak mulai beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal dengan OJK. Meski kelihatannya sederhana, namun topik ini sesungguhnya merupakan bagian besar dari reformasi sistem keuangan nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, kebijakan moneter, dan tata kelola lembaga keuangan kita hingga hari ini. Oke, kita akan membahas hal mendasar dari topik kita kali ini, yaitu pertama, untuk memahami transformasi peran Bank Indonesia atau BI, kita perlu memahami konteks besar perekonomian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir sebelum OJK berdiri. Sistem pengawasan keuangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengawasan yang terpencar, risiko yang tidak terdeteksi, hingga beban besar yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Pada masa itu, Bank Indonesia memegang fungsi yang sangat luas. Ia bukan hanya sebagai otoritas moneter yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi ia juga berperan sebagai pengawas sektor perbankan. Dua fungsi besar dalam satu lembaga ini seringkali menimbulkan tumpang tindih dan konflik dalam kepentingan, terutama ketika kebijakan moneter harus berjalan seiring dengan pengawasan bank yang cukup ketat. Kondisi ini semakin diuji ketika Indonesia memasuki era globalisasi keuangan. Produk dan layanan keuangan menjadi semakin kompleks, di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat dan terjadi risiko sistematik yang semakin sulit dikendalikan. Akibatnya, muncul kebutuhan mendesak agar fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan untuk dipisahkan dari otoritas moneter itu sendiri. Kehadiran OJK kemudian menjadi jawaban dari kebutuhan tersebut. Pemerintah mendesain ulang arsitektur sistem keuangan nasional, sehingga pengaturan dan pengawasan tidak lagi sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Melalui perubahan ini, diharapkan sistem keuangan Indonesia bisa menjadi lebih kuat, efisien, responsif terhadap perubahan global, dan lebih mampu melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Dengan lahirnya OJK, maka peran Bank Indonesia mengalami pergeseran besar, di mana Bank Indonesia kini lebih berfokus pada stabilitas moneter, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kebijakan makroprudensial. Sementara OJK fokus pada pengawasan perbankan, pasar modal, dan seluruh sektor industri keuangan. Dari hal mendasar ini, penting untuk menegaskan bahwa perubahan peran Bank Indonesia bukan hanya soal perpindahan fungsi teknis, tetapi hal ini juga merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih kokoh dan berintegritas. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat mengenai sejarah Bank Indonesia. Untuk memahami mengapa perubahan fungsi Bank Indonesia diperlukan, maka kita harus mundur sedikit ke belakang atau flashback dan melihat perjalanan sejarah Bank Indonesia sejak didirikannya pada tahun 1953. Pada awal berdirinya, Bank Indonesia mengalami alih peran ke Javans Bank atau bank kolonial yang sebelumnya mengeluarkan uang dan mengatur sebuah perbankan.
Setelah menjadi Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia mengembang mandat menjaga kestabilan nilai rupiah dan menjadi pengatur utama dalam sistem keuangan moneter Indonesia. Pada masa-masa awal, fungsi Bank Indonesia masih bersifat campuran. Selain melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga terlibat dalam pembiayaan pembangunan nasional, pengaturan kredit, hingga peran sebagai bank umum dalam pemerintahan. Struktur ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia berada dalam fase transisi, di mana ia harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan negara yang baru merdeka. Seiring perjalanan waktu, terutama setelah dekade 1970-an hingga 1980-an, Indonesia mengalami perkembangan pesat di sektor perbankan dan keuangan. Produk keuangan mulai beragam, bank bertambah banyak, dan aktivitas ekonomi tumbuh semakin kompleks. Di masa ini, Bank Indonesia semakin fokus pada kebijakan moneter dan pengawasan perbankan, mengingat risiko keuangan mulai meningkat. Namun, tantangan terbesar muncul pada saat krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis tersebut membuka mata pemerintah tentang pentingnya reformasi kelembagaan. Sistem perbankan saat itu sangat rendah, dan salah satu penyebab kerentanan tersebut adalah lemahnya pengawasan perbankan. Pengawasan yang berada di bawah Bank Indonesia dinilai tidak cukup efektif untuk mengendalikan risiko-risiko yang berkembang pada saat itu. Pasca krisis, Indonesia melakukan reformasi besar-besaran pada tahun 1999, di mana Bank Indonesia dinyatakan sebagai lembaga independen melalui Undang-Undang Bank Indonesia yang terbaru. Di sini mulai terlihat arah pembagian kewenangan Bank Indonesia secara lebih tegas. Namun, meskipun sudah independen, Bank Indonesia tetap memegang dua fungsi besar, yaitu kebijakan moneter dan pengawasan perbankan. Dalam konteks perbankan global, model seperti ini mulai dianggap kurang ideal karena banyak negara mulai memisahkan antara fungsi moneter dan pengawasan keuangan ke dalam dua lembaga yang berbeda. Hal ini dilakukan agar kebijakan moneter bisa berjalan lebih objektif dan tidak terganggu oleh kepentingan pengawasan bank, serta agar pengawasan sektor keuangan bisa dilakukan dengan lebih fokus. Indonesia kemudian mengikuti model tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan historis mengapa kehadiran OJK menjadi hal yang penting. Dengan OJK mengambil alih fungsi pengawasan, maka Bank Indonesia dapat memusatkan perhatian dan energinya sebagai bank sentral murni yang fokus pada stabilitas nilai rupiah, inflasi, dan kebijakan moneter dalam jangka panjang. Perjalanan sejarah Bank Indonesia inilah yang akhirnya membawa kita ke fase transformasi, yaitu lahirnya Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya kita juga akan membahas kehadiran OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan resmi berdiri pada tahun 2011 sebagai lembaga independen yang mengemban misi besar, yaitu mengawasi seluruh aktivitas sektor jasa keuangan atau perbankan secara lebih terintegrasi. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil kajian panjang dan kebutuhan mendesak akan sistem pengawasan yang lebih modern. Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan,
Pengawasan lembaga keuangan di Indonesia tersebar di berbagai instansi. Perbankan diawasi oleh Bank Indonesia, pasar modal diawasi oleh Bapepam LK, dan lembaga keuangan non-bank memiliki aturan yang berbeda-beda. Model pengawasan yang terfragmentasi, hal ini menyulitkan pemerintah untuk mendeteksi risiko sistematik yang muncul secara lintas sektor. Otoritas Jasa Keuangan juga hadir sebagai solusi atas masalah itu dengan wewenang yang meliputi perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank seperti asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan fintech. OJK dapat mengawasi seluruh sektor keuangan dengan pendekatan yang terintegrasi. Tujuan besar pembentukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama, memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketiga, melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memperkuat struktur pengawasan agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Perpindahan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara bertahap. Pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank diserahkan pada tahun 2012. Lalu berfungsi pengawasan perbankan dialihkan pada tahun 2013. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan membawa dampak besar terhadap sistem keuangan Indonesia. Lembaga keuangan kini berada di bawah satu payung pengawasan yang memiliki standar, metodologi, dan sistem pelaporan yang lebih konsisten. Perbankan pun menjadi lebih akuntabel karena pengawasan dilakukan secara mikroprudensial, seperti Bank Indonesia tetap berfokus pada kebijakan makroprudensial. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, hubungan Bank Indonesia dan OJK ini tidak terputus begitu saja. Kedua lembaga ini tetap berkoordinasi erat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pembagian peran yang jelas ini memungkinkan Indonesia memiliki dua otoritas yang saling melengkapi, di mana Bank Indonesia bertugas sebagai penjaga kestabilan moneter dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penjaga kesehatan lembaga keuangan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia membangun sistem keuangan yang kuat, modern, dan mampu mengimbangi perbankan global. 4. Selanjutnya kita akan membahas peran baru Bank Indonesia setelah adanya OJK. Nah, setelah pengawasan sektor jasa keuangan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memasuki masa transformasi yang secara fundamental mengubah fokus dan lebih kewenangannya. Sebelum perubahan ini terjadi, Bank Indonesia sebelumnya memikul tanggung jawab ganda sebagai otoritas moneter dan sebagai pengawas perbankan. Dua fungsi yang berada dalam satu lembaga ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan dan membuat Bank Indonesia harus membagi fokus antara stabilitas makroekonomi dan pengawasan operasional lembaga keuangan. Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka Bank Indonesia dapat memusatkan seluruh perhatian dan energinya untuk menjalankan peran inti sebagai bank sentral, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah,
memastikan stabilitas sistem keuangan secara makro, serta mengembangkan kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang lebih efisien dan efektif. Peran baru Bank Indonesia mencakup 3 pilar utama, yaitu 1. Bank Indonesia bertugas sebagai pengendalian inflasi, di mana pengendalian inflasi adalah tugas sentral Bank Indonesia. Dengan fokus yang lebih jelas, maka Bank Indonesia menjalankan kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan likuiditas untuk memastikan harga-harga barang dan jasa tidak meningkat secara berlebihan. Stabilitas inflasi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Kini, Bank Indonesia dapat mengelola kebijakan ini dengan lebih terkonsentrasi karena tidak terganggu lagi oleh tugas pengawasan perbankan lainnya. Yang kedua yaitu stabilitas nilai tukar rupiah, di mana stabilitas nilai rupiah menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Bank Indonesia berperan menjaga agar nilai tukar tidak mengalami fluktuasi yang ekstrim, di mana penguatan instrumen intervensi falas, pengelolaan arus modal, serta kerjasama internasional menjadi area yang kini dapat dikelola Bank Indonesia dengan lebih mendalam. Dengan waktu dan sumber daya yang lebih fokus, Bank Indonesia menjadi lebih responsif terhadap tekanan dari pasar global, termasuk kondisi geopolitik dan pergerakan suku bunga internasional. Yang ketiga yaitu kebijakan makroprudensial. Perubahan terbesar yang terjadi pada peran Bank Indonesia adalah fokus pada kebijakan makroprudensial. Sementara Otoritas Jasa Keuangan melihat kesehatan masing-masing lembaga keuangan secara mikro. Bank Indonesia melihat gambaran besar bagaimana perilaku keuangan nasional bisa menimbulkan risiko yang sistematik. Instrumen makroprudensial seperti loan to value adalah pengaturan rasio pembiayaan yang digunakan Bank Indonesia untuk mencegah risiko gelembung aset, kredit bermasalah, serta ketidakseimbangan likuiditas. Dengan fokus ini, maka Bank Indonesia akan bertindak sebagai penjaga pagar sistem keuangan secara keseluruhan, memastikan bahwa risiko ini tidak akan menyebar dari satu bank ke bank yang lain. Selain tiga fungsi utama tersebut, Bank Indonesia juga mengembangkan peran sebagai regulator sistem pembayaran nasional. Di era digital saat ini, hal ini mencakup pengembangan KRIS, digital banking, dan kajian terhadap Central Bank Digital Currency. Bank Indonesia kini berada di garis depan transformasi ekonomi digital, memastikan agar sistem pembayaran tetap aman, cepat, dan efisien. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bagaimana Bank Indonesia bertransformasi dari lembaga dengan tugas kompleks berlapis menjadi lembaga dengan fokus strategis yang kuat dan lebih terarah. 5 yaitu koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun fungsi dan kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kini terpisah, bukan berarti keduanya berjalan sendiri-sendiri. Justru keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada koordinasi kedua lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
sangat mempengaruhi operasional bank yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sebaliknya, temuan-temuan otoritas jasa keuangan terhadap kondisi kesehatan perbankan menjadi informasi penting bagi Bank Indonesia dalam pengambilan keputusan suku bunga atau tindakan dalam menstabilisasi hal yang lainnya. Pentingnya koordinasi. Jika koordinasi tidak berjalan, maka kebijakan moneter bisa saja berdampak negatif pada stabilitas perbankan. Misalnya, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, bank mungkin mengalami tekanan likuiditas. Jika hal ini tidak diawasi secara mikro oleh otoritas jasa keuangan, risiko kegagalan bank dapat meningkat. Maka Bank Indonesia harus mampu untuk mengambil tindakan makro agar mencegah risiko meluas. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang disingkat sebagai KSSK adalah koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berpusat pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Forum ini juga melibatkan Kementerian Keuangan dan LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Di dalam KSSK, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bertukar informasi, data, serta wawasan teknis mengenai kondisi ekonomi dan kesehatan lembaga keuangan. Pertukaran data ini berlangsung secara berkala dan menjadi basis bagi kebijakan yang lebih terintegrasi. Koordinasi data dan supervisi, di mana Bank Indonesia membutuhkan data mikroprudensial dari OJK untuk analisis risiko sistematik. Namun OJK menggunakan data Bank Indonesia untuk melihat kondisi likuiditas dan kondisi makro yang mempengaruhi perilaku bank. Koordinasi sistem pembayaran digital. Bank Indonesia membangun infrastruktur sistem pembayaran nasional, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi institusi yang menggunakannya. Dalam perkembangan fintech, koordinasi keduanya sangat penting untuk mencegah risiko kejahatan cyber, fraud, dan ketidakstabilan sistem pembayaran. Koordinasi penanganan krisis. Jika terjadi potensi krisis, maka Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus bergerak cepat dan selaras. Misalnya nih, Bank Indonesia memberi likuiditas sementara OJK mengawasi stabilitas masing-masing yang terjadi pada tiap-tiap bank. Namun ada pun tantangan koordinasi, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, kemunculan fintech, aset kripto, dan digitalisasi ekonomi membuat batas regulasi antara moneter dan keuangan semakin tipis. Salah satu dampak paling terasa adalah meningkatnya tingkat transparansi dan akuntabilitas operasional bank. Dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas yang khusus dan independen, standar pelaporan bank menjadi lebih terstruktur dan lebih detail, di mana setiap bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, mengelola risiko, serta menjaga kepercayaan dari nasabah. Yang kedua, yaitu penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Otoritas Jasa Keuangan menerapkan pengawasan mikroprudensial yang lebih komprehensif. Bank harus mengikuti aturan ketat mengenai kecukupan modal, manajemen risiko kredit, pengelolaan likuiditas, serta prosedur pengawasan internal. Efeknya, sektor perbankan Indonesia menjadi lebih kuat dalam menghadapi potensi guncangan, baik dari dalam negeri maupun global.